Halo, selamat datang di podcast kami. Saya Dani Faujan. Saya Turki Abdullah. Di sini kami akan membahas tentang pertanian dengan cara tumpang sari. Nah, di sebelah sini sudah ada Bapak Agus Riyadi. Rumah Bapak Agus Riyadi itu bertempat di Dusun Babrik, Desa Tejosari, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Nah, saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Pak Agus. Nah, kita mau menggali informasi tentang pertanian. Sejarahnya bertani untuk Pak Agus sendiri itu gimana, Pak? Awal mula bertani, kapan itu mulai bertani itu gimana, Pak? Awalnya ya sejak tahun 2000 ya. Tahun 99 saya lulus sekolah STM zaman itu. Langsung saya terjun ikut Bapak. Nah, sejarahnya sejarah awal belajar dari orang tua. Belajar dari lingkungan yang sangat mendukung. Gitu. Jadi enggak repot-repot harus sekolah di sekolah-sekolah formal. Tapi cukup ngikut aja. Pasti bisa kan gitu. Karena pertanian sederhana. Terus sebuah motivasi apa Bapak kok bisa terjun ke pertanian? Apakah emang bertempat tinggal di pegunungan dengan yang adanya pertanian atau gimana, Pak? Motivasi yang paling mendominasi di benak saya itu adalah kebebasan waktu ya. Kebebasan waktu dalam bekerja, dalam melakukan kegiatan apapun. Kalau jadi petani kan nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang nuntut, nggak ada peraturan. Semua itu kita sendiri yang mengelola baik waktu, kerja, main dan lain sebagainya. Bener-bener free lah. Karena di perkampungan atau di dusun sini kan banyak kegiatan-kegiatan sosial yang tak terduga datangnya kan kegiatan sosial relawan lah gitu relawan itu hampir semua di tempat seperti itu ya, Pak. Iya. Nah, kalau seorang karyawan kan sulit. Iya juga. Kalau seorang karyawan kan sulit. Ada patokan waktu kerja. Nah, terus gini, Pak. Di pertanian kan tadi Bapak sejarahnya, motivasinya. Nah, cara mengolah lahan itu gimana dan seperti apa? Cara olah lahan kami kadang semi modern ya. Jadi kita padukan antara manual dan modern. Yang manual yang jelas kan kita pakai cangkul ya. Macul lah bahasanya wong Ablakan gitu. Wis pacul dhisik tanahe. Nah, yang modern seperti apa? Kadang kita yang menggunakan kultivator atau mesin-mesin pendukung lah. Mesin-mesin pendukung untuk menggemburkan tanah seperti itu. Ya, mempercepat waktu. Jadi enggak 100% manual, tapi juga tidak 100% modern dengan gitu. Ya kita padukan. Kalau 100% manual ya otomatis akan sangat lama ya, Pak. Banget. Banget. Jadi kalau manual katakanlah untuk mengolah lahan sekitar 1000 meter bisa jadi butuh waktu sekitar 10 sampai 15 hari kan gitu. Sampai pemasangan plastik mulsa ya, penutup bedengan permukaan tanah itu kan lama. Tapi kalau dibantu dengan alat modern yang kita pakai itu kultivator atau cakar baja, itu bisa seminggu selesai. Siap tanam. Jadi cepat lah. Tenaga kerja juga terpangkas, waktu kerja juga terpangkas gitu. Hemat biaya sama hemat waktu juga berarti. Iya, banget. Hemat banget. Kalau penggunaan mata airnya itu gimana, Pak? Itu ngambil dari pusat mata air apa buat sumur sendiri? Oh, kalau sumber air saya bikin sumur ya. Di lahan itu bikin sumur ada. Kalau musim hujan kayak gini ya kita bikin tampungan lah. Kita bikin tampungan yang ukuran jumbo. Nah, yang terletak di lahan tersebut
Ya, kita bikin tampungan-tampungan air hujan tentunya. Nah, kalau musim kemarau ya mengandalkan sumur untuk penyiraman. Tapi apakah cukup Pak untuk hanya sumur saja gitu? Apakah mencukupi lah stok air di sumur itu? Kalau musim kemarau saat ini kemarin ya, Ya kemarin. hari-hari kemarin ini ya mencukupi dengan durasi penyiraman paling ya 1 jam lah, masih cukup airnya. Maksudnya debit airnya masih mencukupi. Tapi kalau musim kemarau yang tahun-tahun sebelumnya yang masih kemarau panjang itu ya udah kita nggak bisa nanam. Penggunaan pupuknya itu masih pakai organik apa udah pakai pupuk yang kimia, Pak? Ya kita gunakan semi organik ya. Maksudnya semi itu organiknya hanya sekian persen lah, persentasenya kecil banget karena hanya saya gunakan di pupuk dasar. Itu pupuk dasarnya memang sengaja kita gunakan pupuk kandang, baik kandang ayam, kandang sapi, atau pokoknya pupuk kandang lah, apapun yang ada bisa digunakan. Jadi lebih mendominasi kimianya. Tapi kalau pakai pupuk kimia itu ada efek samping dari hasil apa ya? Hasil tani itu enggak? Kalau efek samping atau efek negatifnya nggak ada ya. Justru lebih menurut saya selaku pengguna konsumen pupuk kimia itu ya sangat mendukung banget. Yang pertama yang diuntungkan kan secara anggaran atau permodalan itu kan simple, praktis dalam pengerjaan, hemat waktu. Nah kan gitu, yang paling mahal kan tenaga kerja ya paling mahal. Jadi kalau pengerjaannya cepat ya berarti anggarannya terpangkas banyak kan gitu. Maksudnya kok bisa apa ya? Harganya itu terpangkas banyak itu kalau perbedaan kimia sama organik itu gimana kok bisa memilih kimia dengan harga yang signifikan itu? Penjelasannya gimana? Penjelasannya gini. Nah, kalau menggunakan pupuk dasar organik itu kan contohnya dalam ukuran plastik mulsa 1 roll atau katakanlah sekitar 1.500 meter. Itu kalau pakai pupuk organik membutuhkan umpamanya dalam hitungan angka langit katakanlah gitu. Itu 1 truk pupuk kandang. Nah, perbandingannya ya sekitar 4 sampai 5 ton. Nah, kalau pakai pupuk kimia paling ya 1 kintal. Nah, kan gitu. Gitu. Nah, kalau 1 truk kan angkanya sudah nominalnya sudah jual 2 jutaan. Nah, kalau pupuk kimia yang pabrikan itu paling ya 1 kintal harganya 400.000 atau 200.000 kan banyak pilihan. Jadi terpangkas banyak, pengerjaannya juga cepet, anggaran belanja pupuk dasar juga minim, sangat terjangkau lah gitu. Gitu. Nah, dari apa? Itu kan pengolahan lahannya ada. Bapak kan tadi menyebutnya ada roll plastik. Itu kalau di tanaman hortikultura atau sayur-sayuran ya, itu seperti halnya di sawah atau padi yang familiar kan kalau di masyarakat kan padi ya, di media-media manapun kan padi. Itu penggunaannya pupuknya itu disebar ke seluruhnya atau gimana, Pak? Kita bikin baris-baris ya, baris-baris atau atau gulutan-gulutan atau bisa disebut bedengan. Nah, pupuk tadi ditabur di situ, di dalam bedengan, nanti ditimbun dengan tanah kan gitu. Jadi seperti gulutan-gulutan gitulah, bedengan-bedengan atau baris-baris. Kalau ditabur seluruh hamparan ya nanti boros itu, boros penggunaan. Ada gundukan tanah atau apa tadi? Gulutan atau bedengan atau apalah bahasa daerah lainnya beda-beda kan gitu. Kalau itu Pak kayak apa namanya? Pembasmian hama itu gimana itu, Pak? Oh, kalau hama gampang. Kita gunakan racun hama ya, atau bahasa pertaniannya insektisida. Nah, di situ nanti tergantung hamanya yang muncul apa kan gitu. Ada kutu-kutuan,
ada ulat perusak daun, ada ulat perusak akar, macam-macam lah. Nah, insek itu yang berbicara. Caranya ya melalui penyemprotan yang terjadwal kan gitu, yang terjadwal. Untuk insektisida. Nah, untuk pestisida tersebut itu penggunaannya kimia atau organik? Kalau saya milih kimia, karena lebih jitu, lebih membunuh lah, lebih langsung kesasaran, sifatnya membunuh. Kalau organik kan mengusir, kalau yang membunuh kan jarang banget. Tapi kalau untuk efek sampingnya, apakah bagi user atau konsumen itu berbahaya banget atau tidak Pak? Tidak, aman sama sekali. Kalau penggunaan insektisida atau racun hama itu membahayakan bagi konsumen, nanti konsumen sayur, toh masyarakat Ngabla udah mati semua. Iya juga ya. Kan sekarang ada produk-produk ya di pasar-pasar, produk pencuci penghilang kimia itu kan ada, itulah mereknya banyak yang bisa menghilangkan kadar kimia yang nempel di sayuran kan banyak banget. Kalau kimia kok membunuh, masyarakat sini udah kiamat dong, mati semua kan gitu. Enggak, itu pihak produsen racun juga sudah uji lab lah, mungkin sudah penelitiannya sudah detail lah. Berarti aman itu ya? Aman. Jadi nggak ada efek lah, nggak ada efek. Nah, itu kan dari segi pestisida ya. Nah, kalau untuk tadi kan belum sempat membahas untuk penanaman sendiri. Hortikultura kan komoditasnya hampir semua sayuran ya. Yeah, itu kalau tumpang sari itu gimana Pak? Maksudnya tumpang sari itu? Tumpang sari itu ya tadi setelah bentuk gulutan jadi atau bedengan atau baris itu yang ditaburi pupuk dasar. Nah, itu dalam satu bedengan itu, kami menyebutnya bedengan. Dalam satu bedengan itu sepanjang berapapun itu ada beberapa tanaman. Berbagai jenis gitu. Berbagai jenis tanaman. Nah, yang pasti dalam satu bedengan itu ada tanaman utama. Nah, kalau tanaman utama saya ya cabai lah. Tanaman utama seperti kopi, sawi-sawian itu ya di sekeliling dalam satu baris itu. Dengan jarak tanam sekitar 30-an cm lah kira-kira. Berarti enggak satu full bedengan itu satu komoditi, nanti dalam satu petak berbagai jenis, tidak seperti itu ya Pak? Tidak. Jadi dalam satu baris itu macam-macam. Tanamannya berjamaah sebenarnya lah. Tanamannya berjamaah. Nek munfarid repot urusane kan gitu. Repot urusane. Kalau perawatan tanamannya itu dilakukan tiap hari, Pak? Kalau perawatan setelah tanam ya, setelah tanam itu yang tiap hari itu pengamatan. Nah, ketika dalam proses pengamatan itu menemukan hama, besoknya kita melakukan perawatan dengan cara penyemprotan racun tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, itu. Tapi kalau tidak menemukan ulat ya enggak usah. Ya cuman pengamatan doang. Berarti setiap hari itu ke ladang juga. Minimal ngamati, perlu yang diamati sebelah mana atau keseluruhan harus diamati kan gitu setiap hari. Kan kalau di tanaman enggak hanya hanya ulat atau perusak, tapi kalau misal gangguan yang lain, contohnya itu layu atau gimana, itu perawatannya gimana? Itu perawatannya menggunakan pestisida jenis fungisida atau racun penyakit. Itu kan bukan hama yang menyerang, tapi penyakit yang bisa disebabkan oleh hujan yang terus-terusan tiada henti itu juga bisa. Yang kedua itu ketika kabut datang, kabut yang sangat tebal itu, apalagi kalau di malam hari, itu paginya harus nyemprot fungi. Paginya itu kalau berlaku untuk tanaman cabai atau tomat atau kentang. Nah, itu karena pertanian kami tidak pakai atap,
Kalau yang sudah modern udah pakai atap atau bahasa kerennya kan greenhouse kan Greenhouse, gitu. ya, greenhouse. Itu kan Rumah hijau. itu istimewa banget hasilnya. Gitu. Jadi kalau penyakit seperti layu, jamur, apa itu bahasa istilahnya nggak paham. Itu yang bekerja fungisida itu. Berarti otomatis kalau musim penghujan kayak sekarang kan sudah mulai musim penghujan. Kalau kedepannya kan tetap curah hujan kan akan semakin tinggi. Berarti otomatis perawatan akan semakin ribet atau semakin sering ya, Pak? Banget, sering banget, seringnya pakai banget. Jadi disitulah tantangan bagi petani hortikultura atau tanaman apa saja ya. Ketika curah hujan sudah tinggi, debit air yang menggenang juga tinggi, disitulah tantangannya. Apa ya tantangan? Ketika lolos seleksi alam, nah itu kan hujan kan alam ya yang berkehendak ya. Nah, ketika lolos seleksi alam di saat-saat sulit seperti itu, nanti akan ketemu harga yang lumayan mahal lah ketika panen gitu. Kan bisa jadi di tempat lain di dataran rendah MDPL-nya banyak kejadian yang kebanjiran. Air nggak bisa keluar dari lokasi tanam, tergenang sepenuhnya. Nah, itu yang akan menyebabkan berbagai macam kendala untuk tanaman-tanaman petani tergenang. Padahal rawan banget akar tanaman itu jika selalu tergenang itu akan rawan penyakit kan gitu. Itu kalau musim hujan agak ribet juga ya, agak ribet. Sangat. Lah kalau musim kemarau apakah seribet di musim hujan? Oh tidak, kalau musim kemarau penyemprotan baik racun hama atau racun penyakit itu sangat minim. Katakanlah intervalnya itu bisa 5 hari sampai seminggu penyemprotan. Itu kalau di musim kemarau. Nah, musim kemarau yang ribet itu penyiraman. Oh ya, air ya. Karena apapun itu, baik itu tanaman, manusia, intinya makhluk hidup. Air kan satu-satunya penghidupan, sumber kehidupan. Sumber kehidupan itu kan air gitu. Apapun itu bentuk makhluknya kan gitu. Berarti agak sulit ya, Pak, kalau sulit kemarau kalau soal perlu penambahan alat ya. Contoh seperti pipa paralon, selang, kadang ya mesin pompa kalau jauh dari sumber air. Nah, kalau saya ya dari sumur galian. Itu tak pasang pompa air, listriknya pakai genset. Nah, kan gitu. Udah bisa melakukan penanaman lagi di musim kemarau. Terus kalau saat musim kemarau kan otomatis itu airnya kan agak minim ya. Itu Bapak melakukan penyemprotannya itu secara curah ke seluruh, apakah cukup atau dengan metode lain? Kalau penyiraman saya menggunakan selang irigasi drip. Ya, jadi dari pompa tadi outputnya keluarnya langsung terhubung ke selang. Nah, selang itu saya tempatkan di masing-masing bedengan. Nah, begitu pompa nyala, air sudah ngalir ke seluruh titik tanam. Langsung ke tepat sasaran. Berarti akan apa ya, Pak? Meminimalkan penggunaan air. Minim banget. Tapi mencukupi. Minim tapi mencukupi. Bukan tergenang kan gitu. Bukan tergenang. Enggak menghamburkan air secara cuma-cuma. Ya, jadi aman. Kalau hama tikus kayak gitu tuh di sini ada nggak? Kalau hama tikus ada, cuman sangat sedikit banget ya. Kalau ketika tanaman cabai itu sudah rimbun, nah itu rawan tikus. Di sekeliling lahan itu rimbun rumput-rumput pakan ternak itu juga rawan. Itu cara mengatasinya gimana? Sering-sering bersihin rumput. Jadi di setiap paritan bedengan itu harus bersih dari rumput atau gulma kan gitu. Jadi aman untuk mengurangi. Ya, tadi kan sudah bertanya tentang bagaimana pengolahan lahan, perawatan, dan penyiraman. Kalau di pertanian otomatis kan ada hasil panen ya, Pak? Ya pasti. Ada hasil panen. Pasti itu. Nah, itu kalau petani itu
hasil panennya itu dikemanakan ataukah dijual sendiri? Otomatis kan banyak tuh Pak. Kalau dengan lahan hampir 2000 tanaman kan otomatis hasil panennya kan banyak. Kalau apakah dijual sendiri atau ke tengkulak atau ke pasar dilakukan dengan sendiri atau gimana Pak? Kalau pas saat panen, cara saya itu ya tinggal telepon pengepul lah atau bandar. Oh, pakai Bandar-bandar sayur di sini banyak banget, apapun komoditinya tinggal halo aja udah. Oh, iya. Mereka datang, ini di tempatku udah saatnya panen, kapan? Antri, kita ngantri. Oh ya, tempat kamu panennya apa? Katakanlah kubis atau sawi atau cabai. Itu kita tinggal telepon bandar-bandar sayur atau pengepul-pengepul sayur itu, mereka datang. Di Berarti situ nggak dilakukan sendiri. enggak, kalau jumlah panenan sampai kintal bahkan sampai ton, kalau diecer sendiri ya keburu hancur nanti sayurannya kan gitu. Kita pakai cara telepon pengepul lah atau bandar-bandar sayur itu. Kalau untuk orang-orang kota yang mau membuat kayak pertanian mini di rumah, itu tuh gimana Pak? Oh bisa pakai cara polybag ya. Polybag yang kecil-kecil, atau bisa pakai pipa paralon yang gede, nanti bikin vertikal. Yaitu ya nanam-nanam yang sering-sering dikonsumsi aja, minimal untuk kebutuhan sendiri kan gitu, kebutuhan dapur kan gitu. Dengan cara polybag atau pakai paralon itu, pipa paralon yang ukuran jumbo, nanti kasih lubang melingkar zigzag lubangnya, nah itu bisa ditanami. Tapi harus rutin dalam ya seperti tadi di depan saya utarakan, pengamatan, perawatan, penggunaan pestisida yang tepat sasaran, ya insya Allah pasti panen kan gitu. Kalau bahasa orang tua di sini kan, sopo nandur bakal ngunduh kan gitu, nah, kan gitu pasti itu. Nah, itu kan sebuah metode untuk yang di perkotaan. Nah, itu kan bisa membuat motivasi sedikit lah bagi di daerah perkotaan kan jarang yang mempunyai lahan bisa menggunakan sistem polybag ya Pak. Bisa Kalau- banget. Kalau di polybag itu, kalau di perkotaan itu tanaman apa saja Pak yang bisa? Ya contohnya dikonsumsi itu apakah bisa semuanya atau yang gimana? Bisa. Jadi intinya gini, biar termotivasi atau terinspirasi, siapkan dulu polybagnya. Nah, nanti mau tanam apa, nanti kita cari referensi dari pegunungan atau dari pembibitan. Mau tanam bibit apa, contoh sawi atau kubis atau cabai, tomat dan lain sebagainya, macam-macam banyak sekali pilihan varian kan gitu. Intinya sukai dulu dunia tanam menanam, sukai, cintai, terus nanamnya metode-metode akan menyusul. Intinya sukai dulu ilmu atau wacana tentang tanam menanam sebuah suatu jenis tanaman. Apapun itu banyak pilihan, tinggal selera saja. Yang jelas yang kaitannya dengan itu anggaran kan gitu. ya dana itu wajib itu. Tapi kalau soal anggaran itu, kalau di perkotaan untuk melakukan lahan menggunakan polybag dari pengadaan barangnya itu mahal atau enggak? Mahal atau tidaknya itu kembali lagi ke pilihan ya. Pilihan kualitas yang mau dipakai itu. Kalau polybagnya yang itu namanya planter bag itu kan mahal. Yang itu untuk pohon-pohon gede ya, seperti mangga, duren, itu kan bisa ditanam di planter bag itu. Tapi kalau untuk hortikultura itu bisa pakai ukurannya minimal ukuran 30 cm. Polybagnya yang hitam itu sangat kuat banget. Ini murah banget. Paling satu pack itu, satu pieces ya 20.000 lah. 20.000 itu isi sekitar 15 biji. 15 biji nanti tanam 15 jenis. Nah, itu kan udah keren ya. Udah keren. Kembang sari. Kembang sari gitu.
Macam-macam. macam-macam. Nah, intinya itu sukai dulu, cintai dulu, pasti bisa, Sukai, cintai, pasti pasti bisa, bisa. pasti bisa. Dimanapun, di dataran rendah, di perkotaan, dimanapun, intinya suka. Tuh. Mungkin Bapak punya apa namanya? Punya motivasi untuk anak muda itu untuk berkembang apa untuk terjun langsung ke dunia pertanian gitu. Ya belajar dulu dari sistem polybag tadi dengan ukuran minimalis yang dilakukan kan pengamatan, cara perawatan, terus nanti kan panen. Nah ini antara perawatan dan pengamatan ini sangat erat hubungannya. Nah berangkat dari cara polybag yang minim lahan atau enggak terlalu luas dulu. Nah nanti ketika ini sukses bisa panen tentunya apapun itu tanamannya, barulah nanti melangkah ke yang lebih luas lagi lahannya dengan persiapan-persiapan yang sangat lengkap. Contoh persiapan mental lah yang jelas, karena ingin menjadi seorang petani itu kan bisa dibilang pengusaha ya. Iya. Pengusaha yang independen, nggak ada ikatan dari mana-mana kan gitu. Bener-bener free. Itu mental dulu. Wah, aku siap untuk menjadi seorang petani. Nah dari situ nanti akan menyiapkan berbagai macam pendukung ya, modal, lahan, wawasan atau ilmu, terus macam-macam. Berangkat dari kecil dulu, dari polybag dulu, yang jumlahnya hanya beberapa kan gitu. Nah itu teman-teman semua bagian anak muda, mungkin sedikit motivasi dari Pak Agus kan, mulai dari yang kecil dulu. Nah, jangan yang muluk-muluk lah. Jangan muluk-muluk. Nah mungkin tadi Pak Agus kan sudah menjelaskan tentang pengolahan dan sebagainya, dan sedikit gambaran untuk yang ingin melakukan di sebuah perkotaan. Mungkin nanti saya kasih video sedikit dari contoh dari Pak Agus sendiri melakukan tanaman di polybag. Inspirasi Ya, inspirasi ya, bisa menginspirasi banyak orang. Mungkin cukup sekian pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ya, moga bisa menginspirasi teman-teman semua, baik untuk anak muda itu sendiri, untuk di wilayah perkotaan. Mungkin dari penjelasan Pak Agus tadi kan sudah sangat cukup lah, bagi kami sudah sangat cukup penjelasannya. Nah, sekian dari video podcast pendek kami. Terima kasih. Ya. Nah, kalian bisa lihat ini sebuah contoh untuk di lahan perkotaan menggunakan polybag. Ada seledri, cabai, dan itu ada pohon timun. Nah, di bawahnya pohon timun ada bawang merah, terus ada cabai,